Rintihan Kehidupan, Herni Marlinawati. Rintihan Kehidupan adalah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Nuri yang menjalani kehidupan dengan penuh duka. Masa kecilku. Hai, kenalkan, namaku Nuri. Aku seorang anak yang baik hati. Hehe, itu menurutku. Menurutmu bagaimana? Jawab sendiri ya. Kisahku dimulai ketika dari masih belia. Ketika itu, umurku berkisar 5 tahunan. Ibuku adalah seorang wanita terhebat yang pernah kutemui. Beliau adalah sosok wanita yang sangat kuat dan hebat. Kesabarannya membuatku sangat takjub. Kelembutannya sangat membuatku menjadi manusia yang paling istimewa. Betapa tidak, ia tak pernah memarahiku. Tutur katanya yang sangat bersahaja selalu menjadikanku orang yang merasa paling beruntung. Berbicara tentang ibuku takkan pernah ada habisnya. Karena ibu adalah makhluk yang paling nomor satu di dunia ini, melebihi apapun. Ibu sudah lama sakit-sakitan. Entahlah, sejak ayah meninggalkannya, kesehatannya mulai menurun. Mungkin separuh semangatnya terbang terbawa arah angin mengikuti langkah ayahku. Mata ibu sering berkaca jika bercerita tentang ayahku. Sosok yang sampai saat ini tak pernah ku kenali, bahkan memimpikan dirinya pun aku tidak berani. Pernah suatu hari, aku bertanya kepada ibu, "Bu, kapan ya aku mendapatkan hadiah dari seorang ayah seperti Ani yang selalu mendapatkan mainan baru ketika ayahnya pulang dari rantau?" Tanyaku sambil menatap ibu. Ibuku berusaha mengalihkan pandangannya dariku. Kulihat matanya berkaca. Gumpalan kristal bening di sudut matanya tumpah tanpa kusadari. Dengan cepat beliau mengusapnya. Senyum yang dipaksakan ia perlihatkan sambil mengusap kepalaku. Sayang, Nuri kan sering mendapat hadiah dari Kak Dara ketika pulang kerja. Malahan lebih sering daripada si Ani. Ani hanya mendapat hadiah ketika ayahnya pulang dari rantau, paling-paling sekali 6 bulan atau lebih. Sedangkan Nuri, setiap Kak Dara menerima gaji selalu dibelikan mainan. Iya kan? Ibuku menjawabnya. Oh, iya ya. Aku mengangguk tak mengerti. Polosnya aku. Menurut cerita ibuku, ayah adalah seorang laki-laki yang sangat penyayang. Ia sangat menyayangi kami, tapi aku tak mengerti dan tak pernah tahu mengapa ia meninggalkan kami. Sampai saat ini, aku tak pernah mengetahui seperti apa raut wajah laki-laki yang disebut ayah tersebut. Hanya dari cerita ibu, aku menyimpulkan sosok ayah adalah seorang laki-laki yang sederhana dan biasa saja. Tapi ibu selalu berpesan bahwa ayah adalah sosok lelaki yang wajib kami hormati dan hargai, bagaimanapun dirinya. Ibu memang seorang wanita yang patut dipuja, karena beliau adalah seorang istri yang sangat setia dan soleha. Ibu pernah berkata, "Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, walaupun tidak sempurna mendapatkan kasih mereka. Karena walau bagaimanapun, tanpa ayah dan ibu, kita tidak akan pernah ada di dunia ini, dan jangan pernah menyakiti hati mereka. Karena sejahat-jahatnya orang tua, mereka tidak akan pernah menyakiti hati anak-anaknya." Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di telingaku. Suatu hari, aku bermain di depan rumah. Di sana, banyak anak-anak yang bermain.
Salah satu anak tetanggaku yang bernama Ani menghampiriku dan berkata sambil memperlihatkan sesuatu, "Hai Nuri, lihatlah, aku punya mainan baru. Ayahku baru pulang dari rantau dan membelikan boneka ini untukku. Bagus bukan?" Ani tersenyum sambil memeluk sebuah boneka berwarna pink yang manis sekali. Sungguh, aku sangat tertarik dan ingin punya boneka seperti yang diperlihatkan Ani. "Bagus, lihat." Dengan wajah memelas, aku mencoba merebut boneka itu. Tapi dengan sigap Ani menghindar. Ani terkenal sangat pelit dengan barang yang dimilikinya. Aku hanya terpaku melihat boneka yang sangat menggoda hatiku. "Enak saja mau pinjam, beli dong. Minta sana pada ayahmu, kan sudah lama tidak pulang. Pasti kalau pulang bawa duit yang banyak," Ani berucap dengan spontan. Mendengar perkataan Ani, aku tersentak. Tanpa terasa, mataku berkaca dan langsung berlari memasuki rumah. Aku mencari ibu dan menceritakan semuanya kepada ibu. Rupanya, ibu mendengar dialog antara aku dan Anis. Sebelum ia memelukku, ia menghapus bening kristal yang menggumpal di sudut mataku. Beliau mencoba menebarkan senyumnya yang selalu mampu menenangkan hati dan perasaanku. "Ibu, kapan ayah pulang?" Aku menangis membayangkan boneka Ani yang menari-nari di pelupuk mataku. Sambil menahan sedihnya, beliau kembali memelukku, pelukan seorang ibu yang sangat dinantikan setiap insan. "Sayang, anak pintar tidak boleh cengeng, ntar hilang cantiknya. Cup cup cup, hapus air matamu." Ibu berusaha menenangkanku sambil menghapus air mataku, walau sebenarnya aku tahu kesedihanku akan menambah luka hatinya. "Ibu janji, Nak, jika ayahmu pulang, kita akan beli boneka yang jauh lebih bagus dari boneka Ani. Ayah pasti akan membelikan hadiah yang banyak, sayang." Janji yang sama setiap aku merengek dan menangis ketika berbicara tentang ayah. "Tapi kapan, Ibu? Aku sudah tidak sabar lagi. Selalu itu yang ibu katakan padaku. Tapi ayah tak pernah pulang. Ayah tak pernah datang, Ibu. Aku malu dengan teman-teman yang selalu bertanya, 'Di mana ayah?'" Aku menangis terisak-isak. Hari itu, aku tumpahkan segala gumpalan-gumpalan yang membengkak di hatiku. Tanpa aku sadari, segala kekesalanku membuat ibu terisak. Aku lupa kalau kesedihanku membuat ibu sangat amat terluka. Bodohnya aku. Ibu memalingkan wajahnya yang sudah bersimbah air mata. "Maafkan ibu, sayang. Ibu selalu mengecewakanmu. Ibu tak bisa membuatmu bahagia." Masa kecil yang seharusnya kau jalani dengan keceriaan dan kebahagiaan tak pernah kau dapatkan. Kau tak pernah bisa mendapatkan apa yang didambakan seorang anak terhadap ayahnya. Maafkan ibu, Nak. Ibu tak tahu kemana harus mencari ayahmu. Ibu tak bisa menggantikan peran ayah yang kau inginkan, walaupun ibu sudah berusaha. Ibu lupa kalau ibu juga seorang wanita tak berdaya. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu yang membuat hidupmu penuh dengan air mata. Ibu menangis dengan hati yang luka. Hatiku tercabik mendengar tangis ibu yang terisak. Beliau tak dapat lagi menyembunyikan kesedihannya di hadapanku. Baru kali ini aku melihat ibu sangat bersedih. Aku sangat terpukul. Perkataanku membuat pertahanan ibu jebol.
Kesedihan yang selama ini ia pendam di lubuk hatinya yang paling dalam, hari ini meluap. Aku tak tahan melihat kesedihan ibuku. Aku yang tadinya berharap akan dihibur oleh ibu, jadi terperangah. Hatiku semakin sedih. Tak kusangka, ternyata ibu menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Oh ibu, aku tak tega melihatmu. Aku tak tahan melihat air matamu. Ingin ku hapus kesedihanmu ibu. Tiba-tiba hatiku berontak, ingin berteriak mengingat kata ayah. Aku menjadi benci, muak, entahlah. Semuanya berbaur menjadi satu. Ya Allah, mengapa kau berikan aku cobaan yang begitu berat? Mengapa kau takdirkan aku memiliki seorang ayah yang tak pernah kumiliki dan tak pernah kurasakan kasih dan sayangnya? Mengapa kau menciptakan kebencian di hatiku terhadap sosok ayah? Mengapa ya Allah? Mengapa? Hatiku ingin mengeluarkan semua itu sekeras-kerasnya, tapi pada kenyataannya aku hanya termangu menatap ibu yang terisak. Tanpa kusadari, dengan gerakan refleks, tangan mungilku mengusap air mata yang membanjiri wajah ibu. Air mata yang selama ini terkurung di sudut mata bening ibu, kini tumpah tak terbendung lagi. Ah ibu, sungguh aku sangat menyayangimu. Aku janji akan menghapus segala luka di hatimu. Aku akan menghiburmu ibu. Aku janji takkan lagi membuka luka hatimu. Mulai saat ini, aku takkan pernah mengucapkan kata ayah di hadapanmu. Aku janji. Demikian kisah Nuri untuk episode 1 ini. Kita lanjutkan kisah Nuri pada episode berikutnya.